Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, para pendengar Nas Radio dimanapun Anda berada. Ya, tepat dengan tanggal 18 di jam 9 tepat, insyaallah kita akan kembali melanjutkan acara kita Bincang Usaha Mandiri. Super trainer dan motivator kita Andri Matsa. Semoga Allah Ta'ala kita selalu dalam kebaikan ini, amal serta terjaga akidah kita sesuai tuntunan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang tidak kalah menariknya dari tema-tema yang lalu. Nah, ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8 di acara Bincang Usaha Mandiri. Ini tema memahami konsumen dalam penjualan. Kami sebelumnya juga tidak lupa menyapa para pendengar Anas Radio sekalian yang sudah memulai bisnis secara mandiri. Insya Allah mudah-mudahan bisnis antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga keikhlasan dalam menjalaninya dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebelumnya mari kita sapa dulu Bang. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Insyaallah ini pertemuan ke-8 nih Bang. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kontinuitas pertemuan kita nih Bang. Insyaallah Bang. Insyaallah mudah-mudahan Allah menjaga semua kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bang Andri, kemarin Rabu di tanggal 10 April itu kita strategi penjualan efektif. Kalau bicara penjualan ada dua sisi, ada produsen, ada konsumen. Nah, sekarang ada konsumen, silakan Pak Andi langsung dimulai tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, apa kabar para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik iman dan Islamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi aktivitas kehidupan kita. Ya, terutama di acara Bincang Usaha Mandiri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas bisnis kita. Baik itu bisnis yang sifatnya menjual barang ataukah menjual jasa. Ya, semoga dengan apa yang kita sampaikan di Bincang Usaha Mandiri ini semakin memotivasi dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk aktivitas kita. Pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang berbagai mitos dan juga tips dan teknik-teknik penjualan. Nah, pada pertemuan hari ini Bang Andri Abu Umar ingin menambah share sedikit tentang yang namanya empathic selling. Jadi empathic selling itu adalah salah satu bagian ilmu yang dipelajari di perilaku konsumen. Jadi kalau kita ingin sukses melakukan penjualan, kita harus jual itu betul-betul memahami keadaan konsumen kita, terutama perilaku konsumen. Sebab kadang-kadang konsumen ini walaupun sama-sama seorang muslim, walaupun sama-sama dari satu kota tertentu atau satu suku tertentu atau umurnya juga sama, tetapi ternyata perilakunya dalam bisnis ini perilakunya dalam menawarkan produk atau memilih produk atau menilai sebuah produk itu berbeda-beda, Nah, akhirnya ini harus dijadikan
pegangan oleh seorang salesmanship, ya nggak, salesman, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka secara empatik, secara baik. Karena kemarin ingat, ya, di pertemuan yang lalu, di akhirnya Bang Andri mengatakan suatu perkataan, ya nggak, knowing something about your customer is as important as knowing everything about your product, ya nggak. Jadi kita mengetahui sedikit tentang konsumen kita, tentang customer kita, itu sama pentingnya dengan pengetahuan kita, ya nggak, mengenai produk kita secara keseluruhan. Malah berbahaya kalau kita mengetahui produk kita saja, ya nggak, tetapi kita tidak mengetahui, ya nggak, kepada siapa produk kita ini dijual. Baik, nah jadi empathic selling ini adalah kita menilai apa yang terjadi pada yang namanya konsumen. Jadi konsumen itu kadang-kadang kan dalam ilmu psikologi konsumen dia punya berbagai jenis, ya nggak, tipe ya. Ya, yang pertama kita sering dengar istilah dalam psikologi itu ada yang tipenya plekmatis, ada yang kolerik, ada yang melankolik, ada yang sanguin, ya nggak. Walaupun tipe-tipe ini pun ada perdebatan, ya nggak. Tetapi dalam kita memahami perilaku konsumen, pas itu bagi seorang sales menerapkan cara berkomunikasi dengan mereka. Misalnya disebutkan dalam buku-buku tentang tentang penjualan. Contoh, misalnya orang yang plekmatis itu kan punya ciri, ya nggak. Mereka cenderungnya lebih tenang dan lebih kalem. Nah, makanya kalau orang dengan ciri seperti ini, nah kita mengkomunikasikan bahasa penjualannya tidak sama dengan orang-orang yang kolerik. Di mana orang-orang kolerik ini lebih suka, ya nggak, ada konsumen itu kan tipenya dia lebih suka, saya tidak mau basa-basi, ya nggak. Saya maunya Anda to the point saja, ya nggak. Cepat, ya nggak. Dan saya ingin jelaskan secara dominan apa yang Anda jual. Saya tidak mau berputar-putar. Nah, itu jenis-jenis yang kolerik. Dan para penjual itu harus mengerti keadaan seperti ini. Ya, beda lagi. Ya, nah, orang yang mempunyai tipe melankolik. Nah, disebutkan dalam buku-buku penjualan, orang yang tipe melankolik ini dia cenderung kritis dan detail. Ya, mungkin tidak perlu kita to the point, ya, tetapi kita menjelaskan kepada mereka secara perlahan, ya, secara perlahan, tetapi detail dan lengkap. Nah, makanya ini penting juga kita kuasai. Lalu yang berikutnya, yang keempat ada yang namanya sanguin, kan? Di mana tipe konsumen seperti ini, ya kita lihat ya, ada para konsumen itu kan kalau kita bertemu wajahnya ruwet sekali, ya enggak? Senyumnya juga susah. Tapi ada yang subhanallah seperti kalau bahasa kita, ya enggak, sok dekat ya enggak? Jadi mudah sekali dia bergaul, ya enggak? Wajahnya ceria. Nah, orang yang seperti ini cara kita mengkomunikasikan bahasa penjualannya berbeda. Mungkin ya lebih dengan bahasa-bahasa yang hangat, ya, agak sedikit ngalor ngidul dan mungkin lebih ekspresif, tidak jadi masalah. Ya enggak? Kenapa? Karena kita mengikuti keadaan, ya enggak, perilaku dari konsumen tersebut. Nah, jadi contohnya ini yang saya kasih contoh. Jadi misalnya kalau kepada orang yang plekmatis, kita mengkomunikasikan bahasa penjualan yang dia memposisikan kita itu menjadi seorang sahabatnya, ya enggak? Tidak memaksa, ya enggak? Dan nampak lebih tenang dan lebih kalem. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kolerik, nah, kalau orang kolerik ini komunikasi penjualannya dia langsung to the point, ya enggak? Tidak bertele-tele dan terkadang lebih ingin dihargai egonya, ya enggak, dibanding kita sebagai penjual, ya enggak. Lalu melankolik, nah ini komunikasi kepada dia orang-orang yang sangat kritis dan detail, maka cara pembahasan kita juga harus lebih sistematis, ya enggak, lebih detail dan lebih akurat, ya enggak. Berbeda dengan plekmatis, atau yang keempat ini yang sanguin, di mana penjualannya harus lebih hangat dan sedikit banyak ekspresif dalam penyampaian materi kita. Nah, begitu. Lalu yang berikutnya, kemarin juga sudah Bang Andri sampaikan, ada perilaku konsumen itu yang disesuaikan dengan tipe-tipe pendekatan yang kalau bahasa kita visual, ya enggak, auditory dan kinestetik. Di mana konsumen yang punya tipe visual itu dia tipe prospek yang menyukai sesuatu itu dari apa yang tampak dari matanya, ya enggak. Jadi kita lihat kan ada jenis-jenis konsumen itu kalau kita tunjukkan produk
kita, dia langsung ya nggak melihat, matanya itu melihat ke kiri, melihat ke kanan, ya nggak, melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat bentuk-bentuknya. Ya, nah ini ciri yang konsumen bertipu visual. Tapi ada lagi yang bertipu auditory, dikasih produk, ya nggak, tetapi produk itu sedikit sekali dia sentuh dan dia tidak memainkan matanya. Langsung dia berkata, ya nggak, kepada kepada kita penjual, coba Anda ceritakan apa yang Anda jual ini. Nah, dia lebih menginginkan apa yang ingin diceritakan oleh seorang penjual, ya nggak, tanpa dia pegang, ya nggak, mungkin dia melihat dengan sedikit, ya nggak, dan masya Allah, dia pun tidak melakukan sentuhan yang banyak. Nah, berbeda lagi dengan orang yang kinestetik, yang dia menyukai sesuatu itu dengan apa yang dirasakan. Maka sebagai seorang penjual, sales yang memahami konsumen-konsumen yang berbeda, kita harus mengkomunikasikan penjualan kita sesuai dengan keadaan mereka. Nah, orang yang seperti ini, yang kalau dia memegang produk kita, matanya dimainkan, maka ya, kalau bahasa penjualan, coba kita mempresentasikan dengan bisa desainnya, pergunakan juga bahasa-bahasa visual seperti ya nggak, nah pakai kata tampaknya, lihat, ya. Nah Bapak, hal ini tampaknya pas kalau dipakai oleh Bapak, ya. Coba lihat Pak, warnanya ini, ya, coba Bapak lihat, ada kata-kata lihat nih, coba Bapak lihat, warnanya ini sangat elegan, desainnya pun masya Allah tidak kuno-kuno sekali, cocok dengan, ya nggak, sepertinya cocok dengan, ya nggak, Bapak kalau Bapak memakainya atau Bapak menggunakannya. Nah ini konsumen yang banyak menginginkan hal yang sifatnya visual. Lalu ada yang auditory. Ya ini orang-orang yang auditory, ya sebaliknya. Kita lebih menggunakan kalimat-kalimat yang ya menggunakan kata-kata yang ya terkesan pada pendengarannya, berkesan pada pendengarannya. Misalnya kita berkata, yang misalnya kalau jual HP itu, Pak, ini bunyinya ini kayaknya pas ini buat Bapak ini. Ya, misalnya ya kalau bahasa kita berkata ya enggak, nah suaranya ya enggak, ini agak bagus, ya enggak, suaranya pas buat Bapak, ya. Jadi ini hal-hal yang penting dan cara menyampaikannya harus intonatif dan variatif sehingga itu berkesan di telinga dia. Dan yang berikutnya yang tipe estetik, nah prospek yang seperti ini dia ingin disentuh hal-hal yang sifatnya perasaan, ya enggak, sifatnya perasaan. Jadi mungkin ya enggak, Bapak rasa-rasanya atau terasa mantap sekali kalau produk yang saya pakai ini ya terasa mantap sekali kalau Bapak memakai produk saya ini. Coba Bapak buktikan. Insya Allah ya enggak, perasaan Bapak akan jadi lebih baik. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini teknik-teknik penjualan yang menyesuaikan dengan keadaan perilaku konsumen. Ya, begitu kira-kira sebagai awalan dari Abu Umar. Bang Andri, bisa kita lanjutkan ditanya jawab. Ya, begitu Abu Surah. Sudah lumayan Bang Andri di pendahuluannya. Ini ada satu pertanyaan Bang Andri dari Abu Najwa di Depok. Bang Andri Matsa, jika di awal kita telah melakukan survei terhadap calon konsumen, lalu secara tiba-tiba karakter konsumen itu berubah, apa trik yang harus kita lakukan, Bang? Berapa? Baik, Alhamdulillah Abu Najwa. Ya. Jadi kalau berbicara bahasa kita di komunikasi, kalau kita menyebut karakter, ya enggak, karakter itu berubah butuh makan waktu yang lama. Ya. Kecuali kalau kita kita mensurveinya hari ini, kita bertemunya lagi tahun depan, ya, masya Allah. Jadi mungkin dia bukan karakter yang dimaksud. Yang dimaksud itu sikap, ya. Nah karena kadang-kadang bisa jadi hari ini kita bertemu dengan seseorang, ya, sikapnya sepertinya kalem, tiba-tiba 2 hari lagi kita bertemu dengannya, tiba-tiba kok kelihatannya orangnya lebih to the point, lebih dominan. Nah, sepertinya agak berubah sikapnya. Nah, sikap ini. Kalau karakter ini lain lagi ya. Ya, karakter ini dalam istilah komunikasi, dia perubahannya memakan waktu yang sangat lama, ya enggak? Nah, jadi kalau orang yang sikap seperti ini, memang kita sebagai seorang penjual, ya, kita harus bisa melakukan perubahan teknik komunikasi juga dengan cepat. Sehingga teori yang sudah kita
mengetahui tadi, memahami perilaku konsumen pun, kita juga harus punya strategi dalam melakukan perubahan komunikasi. Ya. Karena sebenarnya seseorang itu tidak bisa menyembunyikan, menyembunyikan perilaku konsumennya, tanda kesukaannya terhadap suatu barang. Ya. Dan itu bisa digali. Jadi kalau bahasa kita, coba para penjual melakukan berbagai strategi. Nah, strategi yang pertama yang ingin Bang Andri sampaikan, ya tips-tips penjualan dalam konteks komunikasi kepada konsumen. Coba lakukan yang namanya pencairan suasana. Pencairan suasana. Jadi kalau dalam bahasa kita itu motivator, ice breaking. Ya enggak? Ice breaking ini bukan hanya di pertemuan ya, tapi bisa kita lakukan dalam komunikasi interpersonal, dalam komunikasi penjualan. Nah, coba ada pencairan suasana, rumusnya namanya form. Form itu F-nya family, ya enggak? O-nya occupation, ya enggak? R-nya itu recreation, ya enggak? M-nya itu message. Jadi setiap penjual yang ingin menyampaikan pesan penjualan, coba awali pembicaraan itu dengan yang namanya pencairan suasana. Ya enggak? Dari situ, ya mungkin kita tidak langsung to the point langsung, ya enggak? Tetapi kita ya lewati mulai pembicaraan itu dengan hal yang sifatnya segar terlebih dahulu. Bisa kita bicara family, tentang keluarganya, ya enggak? Occupation itu tentang pekerjaannya, kerjanya di mana. Nah, kan dari situ akan nampak ya. Akan nampak sikap-sikap calon konsumen kita, ya enggak, kepada diri kita. Dan sebelum kita menyampaikan produk kita, coba kita ilustrasikan dulu produk kita dengan sebuah produk yang lain. Nanti akan ketahuan bagaimana dia berpendapat kepada produk yang kita ilustrasikan tersebut. Nah, kalau pas, baru kita masukkan message kita. Kira-kira begitu. Gitu, Abu Zur'ah. Ya. Kalau Bang Andri, jawabannya nih. Sebelum lupa, saya juga ingin sampaikan kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Kalau silakan sampaikan pertanyaan antum sekalian. Tema kita kali ini memahami konsumen dan penjualan. Bisa disampaikan melalui akun alamat ini dan kontak tentunya di website kami. Nah, Bang Andri, ini tadi kita udah bicara beberapa karakter pendengar yang mesti kita siapkan solusinya untuk menghadapi mereka. Nah, konsumen ini macam-macam. Tadi Bang Andri juga ada yang bisa dengan suara, ada yang bisa dengan rasa, ada yang perlu lihat barangnya. Nah, tadi belum disebutkan tentang umur konsumen. Apa umur itu juga berpengaruh terhadap metode penjualan produk kita, Bang? Silakan. Iya. Jadi kalau di konsep penjualan itu, memang umur itu dia masuknya ke demografis ya. Jadi ada dua kan, ada sosiografis, ada demografis. Kalau sosiografis itu lebih ke statusnya. Jadi segmentasi status. Apakah misalnya kita menjual untuk kalangan remaja, atau misalnya mahasiswa, atau misalnya karyawan, atau misalnya ibu rumah tangga. Nah, itu namanya sosiografis. Nah, ada yang demografis ya. Ya, salah satunya termasuk sebaran usia. Jadi di usia berapakah kita usia 17 tahun ke bawah, 15 tahun itu harus kita kuasai. Ya, tetapi yang Bang Andri ingin katakan tadi, dia bentuknya perilaku. Ya, enggak? Kalau tadi itu adalah namanya latar belakang konsumen. Nah, latar belakang konsumen itu betul dia menjadi fondasi bagi kita untuk mengenal konsumen kita. Tapi biasanya keadaan sekarang ini, nah perilaku konsumen yang tadi Bang Andri jelaskan itu bisa berada di usia berapapun ya, usia berapapun. Kita lihat kan ada orang yang umurnya sudah tua, ya enggak, bapak-bapak, ya enggak, bahkan kakek-kakek, tapi tipenya itu, masya Allah, perilakunya kayak kanak-kanak, ya enggak. Jadi bawaannya, masya Allah, agak ekspresif, ya enggak. Jadi membutuhkan hal yang sifatnya visual dan kinestetik. Padahal visual dan kinestetik itu harusnya adalah ciri dari seorang yang umurnya 15 tahun ke bawah secara ilmu komunikasi, ya enggak, interpersonal dan kelompok. Tetapi pada kenyataannya kita lihat ada juga yang terbalik ya enggak. Anak-anak atau pemuda remaja yang subhanallah gayanya sudah gaya seorang pemimpin, gaya dewasa. Nah, cara kita
menyampaikan produk kita harus disesuaikan dengan perilakunya, ya nggak? Tidak hanya sekedar melihat kepada umurnya atau statusnya, ya nggak? Atau ya keadaan sosiografis lainnya. Begitu kira-kira Abu Zur'ah. Kalau Khairul ada jawaban yang mana? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Abu Zikro di Makassar. Beliau cukup serius juga menyimak kajian kita di pagi hari ini, Pak. Pertanyaannya, bagaimana trik-trik menghadapi konsumen yang terlalu banyak bicara? Atau bahasa anak mudanya tuh terlalu cerewet dalam menawar, di mana Anda terkadang bosan sendiri menghadapi. Silakan, Pak. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi kita berbicara tentang komunikasi penjualan ini, Bang Andri Abu Umar ingin memberikan rumus, ya nggak, komunikasi dasar, tapi ini penting ya. Nama komunikasi itu 5W1H, ya nggak, 5W1H. Jadi coba kita ajak dia Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bersama acara live di Anas Radio, Bincang Usaha Mandiri di hari Rabu 26 Jumadil Awal 1430 Hijriah. Di pagi hari ini kami kembali, tema yang kita bahas adalah memahami konsumen dalam penjualan. Tadi juga Bang Andri masalah beberapa trik yang cukup penting untuk memahami konsumen kita dan menghadapi mereka agar penjualan kita efektif dan jalan lancar. Nah, Bang Andri Maca tadi juga dari Al-Akh Ditya Al-Zahid di Kota Bandung. Berikut pemaparan beliau. Saya menjual produk herbal. Kebetulan ada orang awam herbal yang bertanya-tanya tentang obat habis soda. Lalu saya jelaskan dan kemudian orang itu paham. Lalu di pertanyaan selanjutnya orang itu bertanya tentang harga. Lalu saya sampaikan harganya dan saya berikan diskonnya. Kemudian konsumen tersebut secara mendadak mengatakan harganya kok mahal sekali. Kemudian Anda jelaskan lagi bahwa herbal di pasaran itu bisa lebih mahal dibanding apa yang saya jual. Dan akhirnya orang tersebut tidak jadi beli produk Ana dan pada akhirnya dia meninggalkan toko Ana. Nah, Bang Andri Maca, yang ingin Ana tanyakan adalah bagaimanakah tipe orang tersebut, masuk ke karakter yang mana, dan bagaimana pula agar Ana bisa meyakinkan orang model tersebut tentang produk Ana. Silakan Bang Andri. Baik. Ya, Kang Adit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi ini menurut Bang Andri urutan seorang penjual melakukan komunikasi itu belum tuntas. Ya. Jadi tadi Bang Andri ingin memberikan tips penjualan, komunikasi penjualan yang sesuai dengan perilaku konsumen. Itu memang yang pertama, ya enggak? Ada 4 tips ya. Jadi seseorang melakukan komunikasi penjualan yang sesuai dengan perilaku konsumen. Nah, para pendengar Anas Radio, yang pertama itu yang harus dilakukan sebelum kita jual produk, di mana-manapun para penjual, sales yang luar biasa, yang berhasil di dalam berbagai bidang yang kita tahu di dunia ini, itu yang pertama mereka membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan, ya enggak? Nah, membangun kepercayaan itu bisa, ya enggak, Kang Adit, yang Aditya Al-Zahid ya, adalah memberikan yang namanya USP. Nah, ini wasiat Bang Andri kepada seluruh penjual kaum muslimin. USP itu namanya Unique Sales Point. Ya enggak? Unique Sales Point. Ya enggak? Jadi poin-poin penjualan yang unik, ya. Jadi kalau seseorang sudah menjual keunikan, ya enggak, pada apa yang ia jual, insya Allah ya, jarang para konsumen itu cerewet pada masalah harga, ya enggak? Karena subhanallah kalau kita menjual produk, ya enggak, tiba-tiba langsung konsumen menghajar pada masalah harga, ya enggak, dan akhirnya komplain pada masalah harga, itu dalam ilmu komunikasi penjualan kita itu belum berhasil menyampaikan penjualan dengan benar, ya enggak? Kenapa? Kita belum bisa meyakinkan bahwa produk kita ini, ya enggak, itu
Harga itu harus kita kalahkan dengan keunikan produk kita, keunikan produk kita. Kita lihat, semua barang-barang itu ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Ya gak? Tapi banyak orang di luar sana kan, orang tidak komplain. Ya gak? Ada harga sepatu yang harganya berjuta-juta, tapi tidak ada yang komplain. Ya gak? Kenapa bisa begitu? Karena Masya Allah, ini unique sales point. Unique sales point ini, cobalah para penjual, sales, Anda menjual 3 hal. Ya, cari keunikan produk Anda itu, ya enggak, dari yang kemarin Bang Andri sebutkan. Ya, jadi bisa pada kemasannya, bisa pada rasanya, bisa pada kemanfaatannya yang unik, ya enggak, dan yang lain-lainnya. Sehingga dia, ya enggak, ketika dia membeli, dia tidak merasa rugi. Jadi kunci kesuksesan penjualan yang berhasil mengkomunikasikan barang adalah seorang pembeli itu dia merasa beruntung membeli produk kita tanpa menanyakan harganya. Kan begitu? Luar biasa kan? Jadi kalau kita melakukan penjualan, orang membeli produk kita tapi masih melakukan pembicaraan ke sana dan kemari, ya enggak, masih merasa risih dengan harga. Masya Allah, berarti dia itu produk kita itu belum betul-betul berkesan, ya enggak, belum betul-betul masuk, merasakan dahsyatnya. Dia belum merasa merugi kalau dia tidak mendapatkan produk kita. Dan ini yang harus dikuasai oleh seorang penjual. Nah, setelah membangun kepercayaan, yang kedua itu adalah mencairkan suasana. Tadi sudah Abang jelaskan. Dan yang ketiga, ini yang penting juga. Yang penting juga adalah menggali kebutuhan konsumen. Karena Masya Allah, ya, kadang-kadang kalau langsung kita ajak bicara harga dan kita tidak siap menyampaikan, menggali kebutuhan dia terlebih dahulu, maka Masya Allah tidak akan terpenuhi. Dan akhirnya memang, dia cuma merasa, wah, saya tertarik untuk membeli barang Anda. Wah, saya ingin lihat sampel produk Anda. Tolong dong, saya ingin dikasih brosurnya. Tapi ujung-ujungnya dia tidak membeli produk kita. Itu namanya, ya, subhanallah, sales itu melakukan komunikasi yang berputar-putar, tetapi goalnya tidak sampai kepada tujuan. Begitu kira-kira. Uzur'ah. Ya, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Muslih di Sidrap, Sulawesi Selatan. Bang Andri, gimana caranya menghadapi pelanggan yang baru datang ke toko saja, tiba-tiba menampakkan wajah seperti orang marah, seperti orang ada masalah dan tidak ramah? Bagaimana menghadapi pelanggan seperti ini? Silakan Bang Andri. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Ya, jadi rumusnya kita jangan melakukan hal yang sama seperti mereka. Ya, jadi kita harus melakukan tadi, ya nggak, kemampuan mencairkan suasana. Nah, kemampuan mencairkan suasana ini, coba, para penjual, kita harus melatih senjata terbesar kita ya. Senjata terbesar kita yang pertama ketika melakukan komunikasi itu adalah senyum, ya nggak. Dan senyum itu harus tulus ya. Kadang-kadang ada teori di komunikasi, senyum itu 227 namanya. 227 itu, ya, senyum itu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan lakukan selama 7 detik. Ya enggak? Dan itu harus dilatih ya. Ya, subhanallah. Bahkan, banyak sekali, ya enggak? Sampai di luar negeri itu ada training, mahal sekali harganya. Judulnya itu training senyum. Jadi khusus, trainingnya cuma senyum aja. Ya enggak? Untuk mengambil yang namanya ketertarikan audien konsumen kepada kita. Coba latih senyum itu, sehingga walaupun orang itu datang dalam keadaan wajahnya Masya Allah membawa berbagai derita dan kesusahan, ya, kita balas dengan wajah yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan kepada dirinya. Dan jangan lupa ya, yang namanya semangat, senyum itu menular, ya enggak? Bahkan penyakit paling menular itu adalah bukan Ebola, bukan AIDS, ya enggak, tetapi adalah semangat, virus, senyuman. Virus, senyuman, ya, semangat, rasa optimisme itu menular luar biasa. Makanya kita harus punya kemampuan untuk itu. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan pencairan suasana ini. Nah, pencairan suasana ini tipsnya Bang Andri ingin memberikan tips. Yang pertama adalah bagaimana membuat orang merasa penting. Membuat orang merasa penting dalam 5 menit pertama. Nah, ini ilmunya Masya Allah luar biasa. Bang Andri pelajari di materi-materi networking, ya enggak?
Jadi bagaimana menciptakan 5 menit pertama yang berkesan, ya enggak? Yang pertama, coba ya enggak, gunakan kata sapa yang halus. Gunakan kata sapa yang halus. Lalu yang kedua, ya enggak, coba sebutkan namanya. Dan ikuti dengan kata panggil nama. Karena orang itu akan tergugah kalau kita panggil namanya. Ya enggak? Jangan pakai kata ganti ya. Pak, ketahui namanya terlebih dahulu. Subhanallah. Dan ini juga Bang Andri lakukan ya dalam komunikasi dalam bidang apapun. Coba kalau misalnya kita SMS, ya Musli, ya enggak? Bang Andri mempraktekannya. Misalnya kalau meng-SMS Kang Angga Abu Zur'ah, Assalamualaikum, Abu Zur'ah yang baik. Nah itu, Masya Allah, ya enggak? Kang Angga yang luar biasa, itu pengaruh dalam yang namanya komunikasi penjualan. Banyak orang yang melakukan penjualan ini tidak menyebut nama ya, tidak melakukan kata sapa yang baik. Dan subhanallah, penghargaan pada penyebutan nama, penyebutan kata sapa itu luar biasa. Ya enggak? Luar biasa menembus hati-hati manusia. Dan itu harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin berhasil melakukan komunikasi penjualan. Buktikanlah. Lakukan senyum tadi 227. Lakukan kata sapa yang tulus, ya enggak? Sebut dengan namanya, ya enggak? Puji dia dengan baik, ya enggak? Dan lakukan pencairan suasana 5W1H sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan, yang dia senangi. Begitu Abu Zur'ah kira-kira. Ini masih dengan Al-Ahadu Muslim di drama. Pertanyaan kedua, gimana caranya agar kita bisa mempertahankan pelanggan kita yang telah lama menjadi di Islam? Wah, ini suaranya kresek-kresek ya. Baik, ya. Kita menciptakan pelanggan ya. Ya. Coba diulangi lagi. Agar kita bisa mempertahankan pelanggan, Bang. Iya, Masya Allah. Baik. Jadi itu yang disebut dengan yang namanya relationship. Ya, jadi setelah seseorang melakukan komunikasi, seseorang harus melakukan hubungan baik. Ya, jadi komunikasi itu adalah aplikasinya. Nah, sesudah itu seseorang tidak cukup hanya melakukan komunikasi. Komunikasi pertama penjualan. Tapi dia harus melakukan. Nah, relationship ini kita bisa lakukan dengan berbagai caranya. Yang pertama, ya, kita harus melakukan komunikasi itu secara berkala. Nah, secara berkala berarti setiap pelanggan, ya setiap penjual itu harus melakukan data, harus melakukan network. Ya kan? Misalnya contoh nih. Ya, Bang Andri punya produk, ya. Nah, kan ada yang beli itu. Nah, orang yang beli produk kita, orang yang menggunakan jasa kita, itu kalau bisa dicatat ya. Jadi sehingga dia terjaga hubungan baiknya. Dalam suatu waktu kita berkomunikasi dengannya, bisa kita melakukan penyapaan kepada dia, salam kepada dia, atau menanyakan keadaan dia, atau menanyakan kebutuhan dia di suatu waktu. Lalu yang berikutnya kita bisa memberikan, Masya Allah, tips yang sangat luar biasa dalam yang namanya relationship. Itu pemberian hadiah, ya enggak? Hadiah-hadiah dalam berbagai bentuknya dalam penjualan, ya enggak? Misalnya kita mengirimkan bonus, ya enggak? Mengirimkan cenderamata, merchandise kepada pelanggan kita, Masya Allah. Atau yang ketiga, nah dalam bahasa networking, kita membuat komunitas pelanggan kita. Sehingga kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar, ya subhanallah, itu punya yang namanya komunitas-komunitas, ya enggak? Komunitas pengguna motor Honda, komunitas pengguna mobil Avanza, dan punya pertemuan yang berkala. Sehingga dari situ pusat pusat kegiatan, ya pengelolaan yang namanya pelanggan. Dan ini harus kita lakukan dengan manajemen yang sangat baik. Ya kira-kira begitu. Jadi banyak cara-cara untuk mempertahankan para pelanggan. Ya, siap. Nah, Andri, kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan tadi, memang sepertinya beberapa event kita yang sudah melakukan penjualan dan mereka menghadapi konsumen yang beragam karakter. Nah, ada satu hal, seringkali kita juga menghadapi konsumen yang meminta sesuatu yang kita tidak punya. Dia, misal kita jual herbal lalu dia minta herbal yang kita tidak punya, atau kita menjual jasa dan konsumen kita juga meminta jasa yang kita tidak biasa untuk melakukannya. Nah, adakah saran baik dari Bang Andri untuk menghadapi kondisi itu? Silakan.
Ya, Masya Allah. Baik ya. Alhamdulillah. Jadi untuk yang seperti ini, memang bentuk kita ta'awun atau tolong menolong kepada sesama kaum muslimin itu, minimalnya kita memberikan arahan atau minimal kita memberikan rekomendasi. Itu sudah Masya Allah ya, sebuah nilai hubungan baik dalam relationship. Jadi ketika misalnya Bang Andri hari ini usahanya adalah jual donat, ya enggak? Tetapi si pelanggan ini bertanya, "Pak, kalau saya mau beli batagor yang enak di Kota Bandung, ya kira-kira saya harus beli batagor di mana?" Nah, Masya Allah. Ya inilah kita seorang penjual yang luar biasa. Kan harus mempunyai wawasan, ya enggak? Harus mempunyai cakrawala yang luas. Walaupun kita tidak tahu sampai detail, kita bisa menunjukkan kan? Nah ini, ya enggak? Bentuknya sangat banyak. Mungkin kita tidak jual batagor, kita jualnya donat, tapi kita bisa menunjukkan, bisa menolong saudara kita dalam kondisi yang sangat minimal seperti itu, minimal menunjukkan, oh batagor yang saya tahu, yang enak di Kota Bandung, itu di sebelah sana, ya enggak, di jalan ini. Nah, insya Allah itu boleh Bapak cicipi. Nah, kira-kira begitu kan? Jadi ada hal yang bisa kita bantu kepada pelanggan kita. Akhirnya mungkin dia akan balik, dia akan percaya. Ya. Tetapi kalau misalnya betul-betul kita mampu, kenapa tidak kita menolongnya? Yang sering banyak orang sebut dengan istilah palu gada, ya enggak? Apa yang lu mau gue ada. Masya Allah, kalau kita bisa membantu ke kaum muslimin, para pelanggan kita, konsumen kita untuk mendapatkan sampai yang bisa dia carinya, ya enggak? Subhanallah, itu keutamaan dari si penjual sales tersebut. Begitu kira-kira Abu Zur'ah. Ini mungkin pertanyaan yang sepertinya menutup acara kita, tapi pada hakikatnya bukan. Pertanyaan Ana adalah, kapan kita berhenti untuk menawarkan kepada konsumen tersebut? Berhenti ya, untuk menawarkan. Kita tawarkan. Seperti itu. Dan kapan kita harus berhenti? Siap. Iya. Jadi cara memberhentikannya, ya enggak, jadi dari dua sisi, ya enggak. Sisi yang pertama, sisi seorang sales, dia punya kemampuan closing, ya enggak, punya kemampuan closing. Sebab kadang-kadang, ya enggak, kadang-kadang kita memikirkan pelanggan, tapi kita juga tidak mempunyai keberanian, ketegasan dalam menghentikan pembicaraan, dalam menutup, ya enggak, mengclose yang namanya penawaran kita, ya enggak, kira-kira begitu. Nah, kalau faktor yang pertama ini, nah, kita harus mengetahui bahwa semua materi dari produk kita itu sudah disampaikan secara jelas, ya enggak? Secara jelas dan betul-betul sudah diterima lengkap oleh si pelanggan. Itu yang pertama. Sudut pandang dari penjual. Kalau sudut pandang dari si pelanggan, si konsumen, ya enggak? Nah, kita harus punya pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dia menuju kepada goal yang kita inginkan, yaitu pembelian produk. Ya enggak? Pembelian produk sekarang atau nanti, kan begitu kan? Jadi ketika kita sudah menawarkan, ya enggak, dan dia bertanya ke kiri dan ke kanan, akhirnya Masya Allah kita arahkan, ya enggak? Kita punya kemampuan menghanyutkan si pelanggan ini, mengarahkan dia untuk membeli kepada waktu yang sekarang. Jadi Bapak, Masya Allah, setelah saya menjelaskan semua produk saya ini, nah bagaimana kira-kira pendapat Bapak? Apakah Bapak mau membelinya? Kan begitu kan? Nah kan begitu, jadi bisa diarahkan kepada waktu sekarang, atau mungkin saya datang lagi 2 hari kemudian, mungkin Bapak belum punya uangnya. Kalau Bapak belum punya uangnya, saya akan datang lagi 2 hari kemudian ke tempat Bapak. Nah begitu, ini closing. Jadi teknik-teknik yang harus dikuasai oleh seorang sales. Begitu Abu Zur'ah kira-kira. Nah, ini ada masalah cukup unik juga nih dari hamba Allah di Jakarta. Ana bisnis percetakan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah sekarang pelanggan sudah banyak dan ada beberapa pelanggan tetap. Pertanyaan Ana, apa saran dan trik dari Bang Andri seputar bisnis percetakan agar percetakan Ana berkembang? Silakan. Masya Allah ya. Baik ya, jadi kita harus melihat dulu keadaan bagaimana keadaan pasar kita, ya, apakah percetakan kita itu diterima pasar atau tidak. Kalau sebenarnya diterima pasar dengan baik, maka biasanya yang harus kita perbaiki itu mungkin
ada hal ya enggak? Karena yang namanya saran ini semakin bagus sebuah produk, dia yang harus disentuh adalah herd share-nya. Nah, mungkin ini insya Allah di pertemuan yang akan datang lebih detail, karena 3 yang harus dimenangkan oleh siapapun yang ingin menguasai pasar. Yang pertama kan mind share-nya, pikiran seseorang. Ya, mind share itu pikiran. Jadi ketika orang ingat sebuah produk, ingatnya produk kita. Seperti para pendengar Anas Radio, kalau misalnya Bang Andri tanyakan, kalau beli pasta gigi apa? Nah, bisa jawab kan? Kalau beli sabun mandi apa? Bisa jawab kan? Setiap orang punya, ya enggak? Produk yang pertama kali muncul ketika ditanya sabun mandi, ketika ditanya pasta gigi, itu namanya mind share. Jadi produk itu telah memenangkan pikiran kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang harus dimenangkan dalam yang namanya penjualan ini, bisnis, adalah market share. Ya enggak? Market share. Market share itu pada 4P-nya. Nah, jadi kalau percetakan saudaraku yang ada di manapun Anda berada ini yang bertanya, ya enggak? Jadi kalau market kita belum pas, maka market ini yang harus kita perbaiki. Apakah place-nya, ya enggak? Tempatnya. Ya, coba kita memperbanyak jaringan tempat, ya enggak? Atau kita pindah ke tempatnya ke lebih strategis. Atau yang kedua, kita promosinya, ya enggak? Promosinya yang lebih kita kreatifkan, ya enggak? Lebih kita baguskan, ya enggak? Kita ajak mitra-mitra bekerja sama. Atau price-nya, ya enggak? Harganya kita kasih diskon kepada para pelanggan sehingga para pelanggan tetap bertahan kepada kita dan sebagainya. Dan atau mungkin produknya, ya enggak? Kemasannya, ya enggak, ketepatan waktunya dan sebagainya. Nah, kalaupun ini sudah mantap, ada satu lagi yang harus kita menangkan, para pendengar Anas Radio, yaitu heart share. Heart share itu hati, ya enggak. Sebab kadang-kadang, ya enggak, banyak ya enggak, konsumen yang militan ke sebuah produk, itu bukan karena pikirannya kena kepada produk kita, tapi Masya Allah, dia sudah berkesan, betul-betul hatinya itu masuk kepada, ya enggak, kepada produk yang kita punya. Nah, hot share ini poinnya ada beberapa. Yang pertama namanya brand, ya enggak? Brand itu tidak sama merek ya. Ya enggak? Kalau merek itu cuma namanya. Kalau brand itu dia menyangkut, Masya Allah luar biasa ya, menyangkut kepada tagline-nya. Ya enggak? Kita kan coba lihat ya, setiap produk itu punya tagline dan itu menunjukkan keunggulan. Ya enggak? Ada produk misalnya Air Asia, ada tagline-nya. Itu brandnya. Ya enggak? Now everyone can fly. Apa arti now everyone can fly? Itu ada makna-makna yang menyentuh, ya enggak, hati-hati para ya konsumen Air Asia. Ya begitu juga ya produk yang lain kan? Punya Batavia Air, punya Trust Us Fly dan sebagainya. Jadi pemilihan ya enggak, kata-kata seperti ini itu mempengaruhi ya keadaan dari konsumen yang militan kepada produk kita. Ini tolong diperhatikan. Lalu yang berikutnya servis. Ya, servis ini Masya Allah ya. Dan yang berikutnya adalah ketepatan waktu. Ya enggak? Jadi banyak hal yang harus diperbaiki bila kita ingin memajukan produk kita. Tidak hanya mind share, market share, dan ya enggak, hard share. Begitu Abu Zur'ah, cukup kira-kira. Kita sudah di penghujung acara ya, waktunya juga sudah menunjukkan dulu, dan silakan mengambil untuk ditutup acara kita di pagi hari ini. Ya baik. Jadi untuk di akhir ini, ya Bang Andri Abu Umar ingin memberikan inti ya enggak dari yang namanya penjualan. Jadi penjualan itu tidak hanya sekedar kita mengetahui produk atau perusahaan yang kita miliki, tapi kita juga harus memahami, ya enggak, memahami customer kita. Is as important as knowing everything about your product. Jadi sama pentingnya dengan kita memahami produk kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saran saya, jangan cepat puas terhadap yang namanya ya enggak, gerak-gerik konsumen. Dan yang kedua, selalu waspada. Kenapa? Karena banyak di antara sales itu yang dia tertipu dengan kalimat-kalimat konsumen. Ya enggak, seperti kata tertarik, ya enggak, lihat sampel, ya enggak, tolong minta brosurnya. Subhanallah. Jadi seorang sales itu tidak hanya dia
bermain indah seperti seorang pemain sepak bola. Tidak hanya bermain indah saja, tetapi intinya apa? Dia harus membuat gol, ya enggak? Dia harus menang dalam pertandingan sepak bola tersebut. Jadi harus tercapai cita-cita salesnya, ya enggak? Orang itu membeli produk kita sekarang atau di waktu yang akan datang. Begitu Abu Surah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Bang Andri Masa atas penyampaian yang diberikan dan pertanyaan yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kami gembira mendapat jawaban dari Bang Andri dan kita harus ikut berbicara dengan beliau dan para pendengar Anda sekalian. Kami juga menginformasikan insyaallah kajian kita di Bincang Usaha Mandiri akan terus jalan insyaallah di setiap hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 Indonesia Barat. Silakan antum sekalian mempersiapkan pertanyaan yang akan diberikan pada waktunya dan mempersiapkan waktu yang untuk mendengarkan acara live kita di kesempatan hari ini. Insyaallah sebelumnya kami akan umumkan beberapa pertanyaan di seputar kajian Islam di Jakarta hari Rabu nanti Ba'da Zuhur di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya bersama Al-Ustaz Muhammad Yahya dengan pembahasan akidah. Kemudian di hari Sabtunya pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga Zuhur di Masjid Al-Itisam Sudirman bersama kajian akidah, akhlak serta fikih yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ja'far Soleh, Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak dan Al-Ustaz Rizky Aries. Di hari Ahadnya insyaallah kita juga akan melangsungkan acara live di Masjid Nurul Ikhwan UNJ pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga waktu subuh tiba bersama pembahasan akidah dan fikih oleh Ustaz Ja'far Soleh dan Ustaz Imam Arif LC. Alhamdulillah para pendengar Anda selalu berada acara live kita akan melakukan sangat baik dan kami sekali lagi mohon maaf kesalahan yang tidak disampaikan dalam acara. Begitu juga jika ada kesalahan dari Bang Andri Maca, kami mewakili beliau mohon maaf. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Bang Andri Maca di Rabu yang akan datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.